kelompok kami akan menyampaikan dan memaparkan terkait hasil proyek yang telah kami lakukan dengan tema kelistrikan. Judul yang kami angkat yaitu pengaruh ketidakstabilan listrik terhadap mata pencaharian warga pada sektor pertanian di Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Tujuan dari wawancara ini adalah mengidentifikasi permasalahan dan kendala energi listrik pada warga, serta menggali potensi energi listrik yang dapat dimanfaatkan untuk penyediaan energi listrik di Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Nama saya Pak Purnomo, alamat saya di RT 8 RW 5 Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Bagaimana kondisi ketersediaan listrik di Desa Sariwani atau bagaimana permasalahan listrik yang terjadi di desa ini? Kalau listrik di Desa Sariwani pada umumnya normal, cuma kendala satu-satunya itu kalau cuaca lagi buruk, pohon tumbang atau tanah longsor, itu yang jadi kendala, bisa matinya sampai 1 minggu gitu. Yang kedua, sejak kapan terjadi permasalahan listrik ini dan sudah berapa lama? Ya, sejak listrik itu masuk desa, dari kendala yang ada itu ya itu yang terjadi. Karena melihat geografis Desa Sariwani ini memang tebing tinggi dan pohon-pohon itu menjulang tinggi. Ya itu saja permasalahannya. Untuk selanjutnya, berapa lama rata-rata pemadaman listrik yang terjadi di Desa Sariwani dan apakah pemadaman listrik terjadi secara berkala atau acak? Kalau terjadi acak dan berkala itu relatif. Tapi pemadaman yang utama itu diakibatkan karena cuaca saja. Misalkan mobil dari PLN sulit untuk masuk, itu ya kendalanya sampai 3 atau 4 hari, itu saja pada umumnya. Untuk penyebab utama terjadinya pemadaman listrik di Desa Sariwani, apakah karena infrastruktur yang sudah tua, beban berlebih, cuaca buruk, atau faktor lainnya? Faktor utama itu cuma cuaca buruk. Kalau beban pemakaian itu yang terjadi itu 1 tahun sekali. Misalkan pada hari raya keagamaan, misalnya itu Idul Fitri atau hari raya Karo, di desa tersebut memang bebannya agak meningkat. Kalau hari-hari biasa saya kira normal-normal saja. Bagaimana dampak pemadaman listrik terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat di Desa Sariwani? Tidak terlalu berdampak. Apakah sektor-sektor tertentu yang terkena dampak lebih besar seperti industri, perdagangan, atau layanan publik? Tidak seberapa berpengaruh, karena pelayanan publik di desa itu sudah diantisipasi pakai genset. Mengingat kondisi di desa itu rata-rata mayoritas petani, jadi tidak ada kendala yang begitu signifikan. Apakah masyarakat sudah memiliki solusi alternatif untuk mengatasi masalah listrik seperti generator, panel surya, atau baterai cadangan? Betul, jadi untuk masyarakat itu sebagian besar sudah mempunyai generator sendiri. Ya sebagian orang saja yang berdampak, tapi tidak terlalu signifikan. Jadi apa upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi permasalahan listrik di Desa Sariwani? Ya itu kendalanya sudah tidak bisa. Misalkan kita telepon ke call centernya PLN, yang terjadi ya menanti cuaca yang bagus. Kalau misalkan cuaca lagi buruk-buruknya, diperbaiki sekarang ya tumbang sekarang. Dari Bapak sendiri, apa harapan dan saran dari masyarakat desa terkait perbaikan pasokan listrik di Desa Sariwani? Apa yang mereka inginkan dari pemerintah? Ya kalau kemauan masyarakat di desa sini ya peningkatan lebih baik gitu saja. Seumpamanya ada yang
tiang listrik yang agak rawan longsor, yaitu diantisipasi. Karena untuk kebutuhan listrik di desa sini sudah relatif aman. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, bagaimana kondisi ekonomi dan sosial masyarakat desa yang terdampak oleh masalah listrik? Apakah ada kelompok masyarakat yang lebih rentan terkena dampak? Alhamdulillah untuk saat ini, untuk sementara ini tidak ada yang terlalu signifikan. Mengikat mayoritas itu kegiatan orang sini bertani semuanya. Untuk dari sektor industri, sektor lainnya itu dipastikan tidak ada. Jadi untuk kendala listrik itu relatif aman. Tanggapan dan harapan kelompok kami pada permasalahan ini, pemerintah bisa memberikan pelayanan listrik yang lebih baik lagi agar listrik menjadi lebih stabil. Selain itu, dari kelompok kami juga memberikan ide, yakni berupa pembuatan tenaga listrik berupa biomasa, yakni sekam padi. Nah, untuk pembuatan tenaga listrik berupa biomasa, yaitu sekam padi, dibuat dengan proses yang relatif sederhana dan tidak membutuhkan peralatan yang khusus. Yakni dengan melalui proses tahapan pengumpulan sekam padi, pengeringan sekam padi, penggilingan atau penghancuran sekam padi, pemberikatan subur sekam padi, pengeringan briket, serta pemilihan dan penyimpanan untuk menjaga kualitas. Sehingga pembuatan pembangkit listrik tenaga biomasa berupa sekam padi tersebut dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat di Desa Sariwani, Kecamatan Sikapura, Kabupaten Probolinggo. Kesimpulan dari kelompok kami terkait permasalahan, harapan, serta solusi dari narasumber, yakni warga menginginkan peningkatan layanan listrik yang lebih baik lagi. Kemudian, solusi dari kelompok kami yakni memberikan ide sumber listrik baru secara mandiri oleh masyarakat di Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, yakni pembuatan pembangkit listrik tenaga biomasa dari sekam padi.